Oke. Iya. Ya, silakan Bu Nur. Saya biasa-biasa aja, baik-baik saja Pak Eko. Bu Nuriati merendah terus. Baik. Sejak di kontrol yang terakhir, kan saya terakhir dari cancer itu kan dari 175 menjadi 60, terus naik lagi 68, sudah itu kontrol lagi menjadi 25. Setelah saya betul-betul mengikuti ini, MOBI. Nah, itu CA-nya, saya... Bu ya? CA-nya. Ya, CA-nya dari yang tadinya malah naik, terus menjadi turun 25. Sementara 7A-nya 22. Iya. Jadi tinggal itu aja, tinggal dikit. Sedikit lagi. Nah, saya jadi kalau senam di rumah saya tetap ya. Kalau PMB ya banyak bolongnya. Banyak bolongnya. Bu, bisa nggak cerita sedikit bagaimana pengalaman Ibu yang selama latihan pernafasan, pola makan dan sebagainya dari hasil yang 170-an tadi? Lalu saya ini cerita, Bu. Dari kecil saya itu orangnya olahragawan ya. Ya. Biasanya gandengan olahragawan itu kan dengan makan. Makan yang olahraga pasti makan. Iya dong. Waktu SMA itu udah nggak pernah berhenti, terus makan ya. Ya. Sudah itu sekarang setelah tua dengan saya kena CA ini. Saudara, yang namanya tua itu banyak teman-teman tidak tahu. Berapa usia Ibu sekarang? Nanti Agustus 83. 83 tahun. Luar biasa, Bu. Ya, tapi masih nggak mau kalah dengan yang muda. Harus, Bu. Harus, Bu. Harus bersemangat, Bu. Iya, olahraga kalau saya pakai kacamata hitam, takut ngantuk, Pak. Saya kalau merem ngantuk. Jadi kalau pakai kacamata hitam saya bisa mulai lihat yang iya. Makanya kemarin latihan pernafasan pakai kacamata hitam, Bu ya. Iya, kalau kacamata hitam kan saya bisa ngelihat yang mana yang tidur, mana yang... Oh gitu ya. Santai aja, nggak terlalu serius ya gitu. Orangnya gitu. Nah, sebentar, mengulang lagi waktu obrolan kita di Jogja, Bu. Ibu mengetahui kena cancer CA ini waktu kapan, Bu? Oh, awal kalau yang pertama itu 2005, tapi kan udah dioperasi. Nah, terus kayaknya bangun lagi setelah ada COVID itu. Mungkin ya saya ya. Oke. Pada saat dioperasi Ibu, pada saat dioperasi tahun 2005 itu, berapa CA yang terlihat, Bu, waktu itu? Wah, saya nggak tahu, Pak, itu. Wong ya waktu itu kan belum begitu paham apa itu CA, apa itu cancer itu belum paham. Oh iya. Jadi begitu diperiksa dokter, wah ini ibu harus segera dioperasi. Saya ya manut, aja dioperasi ya, pokoknya saya sehat, saya gitu. Jadi waktu dioperasi, diangkat, ternyata ganas, terus langsung dipotong gitu aja. Manut, saya cuma manut aja, yang penting pegangan saya sehat, saya gitu. Itu tahun 2005. Mama Ibu ya, kanker payudara. Ya, oke. Nah, setelah dioperasi, karena dibawa ke UGM, 0, jadi saya nggak menjalani kemo, tidak menjalani radiasi juga enggak. Nah, yang kejadian terakhir ini, karena saya juga nggak tahu kemo itu apa, jadi saya... Segala istilah-istilah yang berhubungan dengan istilah medis, Ibu nggak ngerti. Pokoknya yang penting sehat gitu ya. Enggak, ya pokoknya saya sehat, saya nggak ngerti apa-apa. Oh iya. Sehat dan kasihan sama yang gerah itu saya kasihan gitu aja. Iya. Jadi
yang kemarin itu setelah saya sakit dengan beberapa dokter yang periksa ini, mulai dari dokter paru, dokter jantung, dokter internet, GERD, segala, kembali ke paru lagi. Terus saya dikasih tahu kalau CA saya bangun gitu. Bangun lagi. Jadi berapa Bu waktu itu? Waktu itu lo 250. Nah, saya terus ke dokter, 250. ya, terus saya ke dokter Ongko, kebetulan beliau juga dokter Sarjito. Nah, saya terus, tapi waktu itu saya juga nggak ngerti kalau saya tuh, kalau saya itu bangun terus kemo itu apa, saya nggak ngerti. Pokoknya saya jalani aja, disuruh minum obat, ya minum obat. Waktu itu dengan badan saya yang jadi hitam, ya saya tuh manut aja, rambutnya rontok, ya saya manut aja. saya bawa santai gitu loh Pak. Tahun berapa itu Bu? 2022, karena 21-nya udah Desember ya, udah Desember, jadi terus 22 itu sama dokter terus dimonitor terus saya. Nah, dimonitor terus, akhirnya saya baru bulan Mei itu saya tanya anak saya, aku ki loro apa to jane? Saya soal itu. Anak saya ngasih tahu, ibu tuh di kemo. Di kemo? Apaan tuh? Saya gitu ya. Anak ibu yang mana Bu? Hah? Anak ibu yang mana? Ya, tapi yang kakaknya ini, kakaknya Oh, Ine, ya kakaknya tuh saya tanya. Soalnya kalau Ine sama sekali saya tuh nggak boleh tahu apa-apa. tidak boleh tahu Pak. Nah, nanti takut ibunya down gitu ya. Jadi Nah, ya. udah. Nah, terus semuanya dia yang urus, nama obat, nama apa yang hubungan dengan dokter dia. Jadi yang sakit saya, tapi nggak ngerti apa-apa. Oh. Terus Ibu bisa mengetahui perkembangan bahwa dari 250 menjadi 170 kemudian turun-turun 65 sampai sekarang menjadi 26 itu tahu dari mana? Hasil terakhir setelah saya dikasih tahu kalau Ibu diperlihatkan? iya, enggak ding. Enggak deh. Kalau chat labnya itu yang terakhir baru saya, Oh, yang dulu Mas Anto udah saya kirim itu. oh iya iya Bu. Nah, Hasil kemonya yang betul. Ya, ya ya. Lalu kemudian Ibu merasa dengan pelatihan ini manfaatnya buat Ibu apa? Setelah melihat bahwa hasil CA-nya makin menurun, apa saja yang Ibu rasakan, Bu? tadinya ya Pak, saya itu udah kayak apa? Waktu saya CA-nya 60, Ya, timbul benjolan di leher seperti Pak siapa tadi Pak yang Hendrik. ya itu. Wah, saya aduh apa lagi ini. Terus saya dikirim ke PA. Di biopsi dulu, dilihat, terus diambil cairannya, dibawa ke Sarjito, ya rumah sakit Sarjito, diteliti Pak, itu ternyata itu pun juga, ternyata itu juga menyebar ke situ. Lah anak saya kan nggak ngasih tahu saya, jadi saya tuh yang nggak ngerti itu ya. Sama saya tuh cuma tak kasih obat gosok itu. Oh, ya. Pak itu. Tapi oleh dokter ditambahi obatnya, saya dikasih obat kemo lagi dan ditambah dengan hormon. Obat hormon itu. Nah, tapi kalau sedang dia ada, saya gosok dengan fresh care aja. Saya gosok dengan fresh care itu hilang. Kalau saya gosok dengan fresh care hilang, belum Mbak Us. Mungkin saya orangnya rada bandel ya Pak, ya udah. Dan sampai sekarang, tapi kalau untuk mobil saya ikuti terus itu sampai yang itu terakhir saya berhasil mencapai 25 hasil dari lab itu karena saya benar-benar yang tadinya bolong-bolong, terus saya ikuti yang benar, hasilnya itu, jadi sampai sekarang saya pun masih tetap code. Ini Mbak Inanya ada, Bu? Ada.
Pak Ina kalau andai kata tampil bersedia nggak? Udah mandi belum Mbak Ina? Dia itu perawat saya yang luar biasa itu. Biasa, ya. Mbak Ina bisa bisa hadir sedikit di sini, Mbak. Ya Ini kalau di sini sebentar. kan langsung kelihatan di depan teman-teman yang anggota MOBI yang anti Dia cancer. emang itu kontrol terus. Jadi yang hubungan itu malah dokter sama dia. Saya ini objeknya aja. Saya jadi objek mereka. Luar biasa. Anak Saya itu perhatiannya, cuma ya, anak yang itu perhatian ya. orang tuanya, Bu. Iya, dia itulah dia. Siapa yang mau ngurus saya kan nggak ada. Saya mau jalan sendiri juga nggak mungkin. Apalagi dengan nama obat, aduh, satu kata aja mikirnya susah, pelupa saya. Dicari Pak Eko. Oh iya, iya, iya. Karena kelihatan bayangannya tuh di lemari ya, Bu ya. Itu kelihatan, oh pasti ada Mbak Ina nih pasti. Nah, ini Pak nih. Apa kabar Mbak Ina? Kita Baik. ketemu lagi ya. Iya, Ya, gimana Pak? Mbak Bisa Ina, di- saya pengen Mbak Ina mengulang lagi karena kebetulan ini depan anggota MOBI yang cancer. Ya, Oh, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman Mbak Ina dalam merawat ibu. Mungkin juga bisa diikuti oleh teman-teman lain. Karena saya ingin juga nanti akan menceritakan betapa teman saya hebat sekali karena untuk sakit ibunya yang usianya hampir sama Bu dengan ibu, itu sengaja ibunya tidak diberitahu sama sekali. Sehingga ibunya tetap merasa nyaman dan melanjutkan kehidupan dengan nyaman tanpa merasa sakit sampai hari ini. Sampai hari ini tidak tahu sakitnya apa. Oh iya, Mirip sama kayak Mbak Ina strateginya. nggak dikasih tahu ya, nggak Ya, tahu. Iya. oke. Karena ini saya yakin ada beberapa hal yang tidak ingin ibu tahu. Mungkin ceritakan yang umum saja yang bisa memotivasi teman-teman. Bagaimana ibu dari CA yang tinggi kemudian menjadi turun sampai ke 25. Silakan, monggo Mbak Ina. Ya, mungkin saya ceritakan dulu dari ya sejarah singkatnya ya Pak Eko ya. Jadi waktu itu tahun 2021 bulan April atau Mei saya agak lupa, itu kan ibu saya ada keluhan batuk yang nggak berhenti-berhenti Ya, sampai harus diopnam di rumah sakit 1 minggu. Nah, diobatin sama dokter paru. Dan ternyata kok ya nggak sembuh juga. Sama dokter paru kemudian dianjurkan untuk ke dokter yang nanganin GERD. ya, Ya. Nah, dikiranya mungkin ada permasalahan di lambung. Nah, setelah diobati sama dokter yang GERD ini sudah selesai, tapi kok ternyata kok gejala ibu mual, gejala batuknya kok yang nggak stop ya itu. juga. Akhirnya ganti dokter paru. Nah, dokter paru yang berikutnya ini yang sudah ganti ini ada kecurigaan karena di historinya di RM-nya ibu itu ada di waktu ditanya ibu bilang bahwa pernah kena CA tahun 2005 dan sudah angkat di angka 1. Nah, kemudian dokter paru yang baru ini dia menyarankan ibu untuk CT scan. Nah, dari situlah ketahuan bahwa ternyata ada cairan di paru-paru. Sama dokter paru ini kemudian dirujuk untuk ke dokter KHOM atau dokter onkologi. Ya. Nah, dari situ itu bulan November 2021 akhirnya ke dokter onkologi. Kemudian saat itulah ibu mulai minum obat kemo. Ibu memang tidak di kemo dengan cara di infus ya, karena itu untuk usia ibu terlalu berat. Akhirnya sama dokter itu dikasih obat untuk kemo, 1 hari minum 6 tablet. Nah, selain itu oleh ibu juga dokter onko ini juga kerjasama dengan dokter paru. Sama dokter paru cairan tersebut disedot. Itu bisa dapat kalau nggak salah 275 cc cairan itu. Oke. Terus
seiring berjalannya waktu terus ibu terus tetap minum obat kemo, dosisnya masih sama. Waktu itu sih belum tahu kalau ada Mobi ya. Nah, tahun 2022 saat ibu berobat ke berobat masalah gigi, mungkin itu salah satu efek dari kemo ya, ke salah satu dokter gigi. Nah, kemudian sama dokter gigi ini kita juga cerita, saya juga cerita bahwa ibu ini ada CA. Nah, dokter gigi tersebut kemudian menyarankan untuk ikut Mobi. Jadi Mobi ya. Dokter yang menyarankan? Ya, dokter gigi ini itu loh yang Oh menyarankan. iya, saya ngerti. Oke. Ya, ibu untuk ikutan Mobi karena kebetulan kan istri beliau juga ikut, jadi ibu dikasih saran untuk ikut pengobatan dalam hal ini dengan olah nafas, kemudian pola makan baru dan puasa. Nah, ini seorang profesor ya? Ya, betul. Ya. Itu tahun 2022 itu baru ketemu. Nah, kemudian sama dokter tersebut dipanggilkanlah ini ketua Mobi yang di Jogja untuk istilahnya pengen cari tahu dulu ya Mobi itu apa sih gitu kan. Nah, setelah ibu paham, metodenya pun juga tanpa obat, akhirnya ibu mau nyoba ikutan daftar gitu kan. Ya udah akhirnya November 2022 tuh kalau nggak salah ibu sudah terdaftar sebagai anggota. Nah, saat itulah ibu udah mulai olah nafas. Awalnya sih masih bolong-bolong ya Pak Eko, masih belum tertib. Biasalah namanya orang tua ya, kadang suka bosan, kadang suka males gitu kan. Nah, tapi ya seiring berjalannya waktu, akhirnya ibu mencoba untuk mendisiplinkan diri setiap hari. Paling enggak 1 atau 2 kali. Kalau untuk 3 kali, karena ini olah nafasnya kalau untuk ibu karena usia sudah hampir 83 terlalu berat ya. Jadi mungkin ibu maksimal sehari 2 kali. Sampai sekarang sih masih. Kalau untuk pola makan nggak ada masalah ya? Kalau banyak cheatingnya. Untuk pola makan, aduh. Happy saja. Begini, tapi yang saya terkesan dari ceritanya Mas Marianto, Ketua Chapter Jogja Mobi, yang hebat Mbak Ine salah satunya, karena Mbak Ine harus meninggalkan pekerjaan hanya untuk merawat ibu. Begitukah? Iya. Karena saya anak paling kecil dan ya masih ada, ya istilahnya waktu masih ada lah. Saya coba sediakan untuk ibu saya lah. Kalau nggak saya sendiri yang ngerawat, siapa lagi gitu loh, Pak, saya mikirnya. Mbak Ine sebelumnya di mana, Mbak? Saya kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta, meninggalkan pekerjaan itu demi ibu? Ya. Sampai hari ini menjadi perawat pribadi ibu? Ya. Luar biasa. Karir yang bagus ditinggalkan untuk dipersembahkan oleh Kemenparekraf. Ini suara apa tadi? Oh ya. Allah. Ini apa ya? YouTube-nya Mas Eko. Suara Pak Eko. Tiba-tiba masuk azan tadi. Saya dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif tiba-tiba masuk. Ya, baik, selanjutnya kembali ke Mbak Ine. Kenapa tiba-tiba apa yang sudah didapatkan, karir yang sudah didapatkan ditinggalkan begitu saja demi ibu? Karena saya berpikirnya gini, kalau orang lain yang merawat ibu saya, jadi beda ya. Biarpun kita misalnya ngambil perawat dari luar untuk merawat ibu saya, itu kan, tapi kan tetap rasanya beda ya Pak ya, antara anak yang merawat sendiri dengan orang lain yang merawat gitu loh. Makanya saya ini rasanya tuh feelingnya tuh beda gitu loh. Oh, feelingnya ya. Ya. Dan saya lihat ibu perkembangannya bagus sekali ya Mbak ya. Dari tadi infonya CA dari pertama kali 250-an, 170-an ya, kemudian sampai turun ke 25. Luar biasa loh. Apakah memang Mobi memberikan manfaat sebesar itu buat ibu? Ya, banyak kasih manfaatnya.
Ya. Apa saja perbedaan antara sebelum dan sudah? Sebelum Eh, Mobi, sudah Mobi. Waktu itu pada saat perawatan kan ibu saya itu sampai ngedrop dari berat 78 itu menjadi 54. Hmm. Lumayan banyak, sekitar 20 berapa? 22. 24 kilo ya. Oh iya. Nah, sekarang ini dengan adanya Mobi, kemudian dietnya juga lumayan ketat, mulai naik beratnya. Sekarang sudah naik jadi 64. Dari 54 sekarang 64, kayaknya kemarin nimbang 65 deh kayaknya. Nggak salah Bu Luri lebih gemuk ya sekarang. Lebih gemuk. Iya. Hal-hal lain-lain yang mungkin secara klinis dan medis hasilnya. Kalau secara gini Pak Eko, memang dari awal Ibu berobat itu setiap kali kontrol di lab hasilnya itu nggak pernah saya kasih tahu sama sekali. Jadi hanya untuk menjaga moodnya Ibu supaya nggak down ya. Jadi yang penting itu semangatnya yang selalu saya jaga. Kadang-kadang kan hasilnya memang kurang bagus. Nah, jadi dari awal sampai dengan selesai itu sampai dengan kemarin baru kemarin itu saya kasih tunjuk yang setelah CA-nya 25 itu baru saya kasih tunjuk lembaran lab saya kasih tunjuk. Setelah hasil yang terbaik baru hasil tunjuk. Ya. Jadi luar biasa. Saya keep terus lembarannya. Saya cuma kasih tahu, Bu, ininya turun loh, Bu, ininya kurang. Cuma itu aja sih. Ya, luar biasa. Karena memang benar sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Mbak Ina juga memberikan contoh yang bagus sekali. Bahwa seseorang yang sakit kanker jangan sampai mengalami gluconeogenesis. Dan salah satunya itu karena mood yang nggak bagus. Karena datang dari informasi yang tidak bagus, mempengaruhi pikiran kita dan ternyata membuat terjadinya perubahan kimia darah kita yang meningkatkan kehidupan kanker. Dan itu Mbak Ina sudah strateginya udah benar, bagus banget tuh Mbak. Ini mirip dengan suatu kisah teman saya di Pontianak sini. Saya diminta untuk melatih pernafasan ibunya. Usianya sama dengan Bu Luri, 83-an ya. Nah, beliau tidak tahu sakit apa sampai hari ini. Kalau Bu Luri dikasih tahu, kan sampai hari ini nggak tahu. Nah, beliau waktu itu teman saya sudah ngasih nanti, Mas, tolong orang tua saya dikasih tahu sakitnya ini sakit ini sebenarnya, tetapi tolong tidak diberikan informasi, cuma dikasih tahu cara latihannya seperti apa. Dan kalau bisa Mas Eko latihlah ibu sebaik mungkin, smooth mungkin. Begitu saya lihat, oh ini saya latih sedemikian rupa. Cuman dalam ada berapa hal yang tidak bisa dilakukan. Nah, tetapi sampai hari ini itu kejadian 5 tahun yang lalu, Mbak. Sampai hari ini ibunya tetap sehat walafiat. Karena kenapa? Tidak mengalami stres, kehilangan mood, dan tidak gluconeogenesis. Strategi yang dilakukan oleh Mbak Ina itu pas cocok, bagus sekali. Melindungi perasaan orang tua agar tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Karena apabila justru ibu mengetahui kondisi yang sebenarnya, justru kadang-kadang memperburuk hasilnya, kontraproduktif. Itu strateginya cakep banget. Pantas kalau ibu muji-muji Mbak ini, luar biasa anak saya. Sengaja Pak Eko. Sudah menjadi kewajiban anak ya, menjaga orang tuanya. Ya. Apa Mbak Ina sama Ibu Luri untuk teman-teman di sini yang sedang berjuang, kesan dan pesan atau mungkin masukan, silakan, monggo. Semangat dan optimis, semangat dan optimis, iya toh. Tetap semangat dan optimis. Optimis bahwa saya akan sembuh. Ya, Ibu untuk usia 83, saya pikir 70-an tahun tadi. Benar, Bu? Iya benar. Bersemangat, luar biasa. Jadi hanya semangat dan optimis bahwa selalu masih ada harapan depan yang terlihat, dan kita bisa melanjutkan hidup dan bahagia, Bu. Cuma yang lucu tadi Pak, saya mendengarkan yang gerah apa itu
getah bening ya. Oh ya. Sebetulnya saya pun juga, tapi karena saya nggak tahu, saya kira ini adalah masuk angin, pakai fresh care. Saya kira, Oh, dianggap untuk kerokan saja masuk angin ya. jadi nggak tahu, jadi terus hilang, ya hilang gitu. Terus aku, ibu itu tuh kanker. Hah, kanker. Tapi baru sekarang, dia ngasih tahu baru sekarang. Ya, justru begini Bu, ini hormonal ya, hormonal. Di mana tadi yang sudah saya sebutkan, prinsip-prinsipnya jagalah agar hormon kita yang namanya kortisol dan adrenalin itu ditekan. Hormon stres. Karena kenapa? Hormon stres itu akan menimbulkan reaksi berantai. Hormon kortisol akan menaikkan fungsi hati untuk membuat gula baru, di mana gula baru tadi menjadi makanan dari kanker. Nah, tapi karena Ibu happy saja dijaga oleh Mbak Ina, ada hormon dopamin, endorfin, yang kalau andai kata dia aktif, maka otomatis dia akan menekan hormon yang tadi itu kortisol dan hormon stres tadi, adrenalin tadi. Akibatnya dia tidak muncul. Karena tidak muncul, tidak ada gula yang muncul banyak. Tekanan jantung juga akan menjadi lebih teratur. Tekanan darah, sorry. Detak jantung ya lebih. Terus kemudian banyak sekali hormon yang biasanya terpancing karena hormon stres tadi tidak bekerja. Akibatnya ibu baik-baik saja. Karena baik-baik saja, tubuh menganggap kita baik-baik saja. Tidak ada yang perlu diberikan reaksinya. Akibatnya getah bening juga tidak aktif. Semuanya akan kembali normal. Caranya udah benar, holistik banget, naturopatik banget itu, Bu. Ya, Bu ya. Mbak Ina, terima kasih banyak untuk sharingnya. Jadi Bapak Ibu di sini mungkin juga bisa mengetahui bahwa ada selalu kiat-kiat ya. Jangan sedih, jangan buat takluk dengan ketakutan, tapi di sini sebaliknya dibuat senang, dibuat happy, dibuat bahwa semuanya terlihat baik-baik saja. Memang itu harus kita apa ya? Kita buat, kita rekayasa. Karena sakit kanker berhubungan sekali dengan perasaan yang kemudian membuat tubuh kita berubah sifatnya. Tingkahnya juga berubah. Orang menyebutnya apa ya? Apa? Psikosomatis ya. Kalau andai kata kita memberikan rangsangan, kemudian tubuh kita bereaksi psikosomatis. Ya, Mbak Ina, terima kasih banyak. Bu Luri, terima kasih banyak untuk sharingnya. Mudah-mudahan memberikan banyak pengetahuan dan wawasan buat teman-teman semua. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak Bu Luri.